Indahnya bila jatuh cinta, dunia terasa milik berdua. Sayang, aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Theo. Seperti pasangan muda, sebut saja Theo dan Mei nama mereka. Sejak bulan September 2019 silam, hubungan mereka semakin mendalam. Awal pertemuan sejoli lewat perantara sepupu Mei. Sejak bertemu pertama kali, hari-hari bagi Theo dan Mei tidak lagi sepi. Saban hari, Theo setia mengantar jemput menggunakan mobil Mei. Mei merupakan dokter residen di 2 rumah sakit, yakni di wilayah Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, serta di Jalan Raya Legok Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara Theo merupakan wirausaha. Ia mengelola bengkel mobil milik orang tua. Gairah muda yang menggelora mengantarkan mereka tidur seranjang pula. Seperti pucuk di cinta ulam tiba, Theo dan Mei mabuk asmara. Mereka pun bercinta. Sayang, kamu yakin gak apa-apa lakuin ini? Kalau kamu gak mau, gak usah kita lakuin. Aku sayang sama kamu kok, Theo. Aku juga sama, sayang banget sama kamu. Atas nama kasih sayang, dokter asal Medan itu pasrah di pelukan si pemuda asal Tangerang. Sampai akhirnya hari pencobaan itu datang. Halo sayang. Hai. Sayang, kamu udah ngantuk apa belum sayang? Belum. Emang kenapa? Kamu udah ngantuk? Aku belum ngantuk sayang. Justru aku itu lagi mikirin kamu sayang. Besok kan kamu praktek di TB Simatupang. Dan malamnya kamu itu harus ke Karawaci. Aku itu khawatir sama kamu sayang. Aku itu takut kamu itu kecapean. Terus kamu sakit. Iya, tapi aku masih kangen sama kamu. Coba kamu ada di dekat sini, aku pasti senang banget. Kamu emang bisa aja sayang. Aku juga sama, kangen banget sama kamu sayang. Aduh, kok aku mual banget ya? Sayang, kamu kenapa sayang? Kamu baik-baik aja kan sayang? Gak tahu sayang, kok tau-tau perut aku mual banget ya? Gak enak banget perut aku. Sayang, kamu baik-baik aja kan sayang? Sayang, udah dulu ya, nanti aku telepon lagi ya. Perut aku mual banget. Yaudah sayang ya. Gejala yang dialami langsung dikenali oleh Mei. Ia langsung menelusuri kembali catatan tanggal ia menstruasi. Astaga, aku udah telat 7 minggu. Sial. Tapi mungkin hanya gangguan hormon aja. Tapi aku harus tes. Aku katakan sama papa mama aku di Medan. Enggak, aku nggak boleh hamil. Aku nggak boleh hamil. Apa yang harus aku katakan sama papa mama aku di Medan? Theo harus bertanggung jawab. Dia harus nikahin aku. Aku harus telepon Theo. Theo, dia harus nikahin aku.
Ayo angkat teleponnya. Angkat teleponnya, Theo. Masa baru ditinggal sebentar aja udah tidur sih? Dasar pemalas. Angkat, Theo, angkat. Halo. Halo sayang. Lama banget sih lo angkat teleponnya. Tidur lo ya? Pemalas. Loh, kok kamu tiba marah-marah sih? Ya jelas gue marah. Gue ini hamil. Lo harus bertanggung jawab. Gue ini hamil anak lo. Apa? Kamu hamil? Gak mungkin. Aku yakin kamu gak mungkin hamil. Yakin 1000%. Gue udah cek 2 kali dan hasilnya 2 garis. Gue ini hamil, Theo. Kenapa lo diam aja? Aku bingung harus ngomong kayak gimana. Kebahagiaan hanya sesaat saja, lalu berganti dengan banjir air mata. Mei tenggelam oleh nestapa. Masa depannya terasa gelap gulita. Keesokan pagi, ketika masih dini hari, Theo sudah bersiap-siap pergi. Sekali lagi, Theo kembali didesak oleh Mei. Mei. Ya Tuhan. Urusannya kenapa jadi runyam begini sih? Tekanan demi tekanan diterima olehnya. Theo terus menguatkan hati menerima konsekuensi dari perbuatannya. Walau ibarat nasi sudah menjadi bubur, Theo bertekad tidak akan kabur. Selamat pagi, Pak Theo, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Sepanjang perjalanan, pikiran Theo berkelana menimbang semua tuntutan. Terlebih, ia juga merasa terbeban bila mana menghubungi apabila bertemu dengan calon mertua di kota Medan. Theo merasa kewalahan. Pak, tolong berhenti Pak. Udah sampai Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Bentar, Pak. Bentar. Siap. Saya pikir dulu, Pak. Udah sampai, Pak. Ini Pak, bayarannya Pak. Oh iya. Makasih ya, Pak. Ini kembalian gimana, Pak? Udah nggak apa-apa, buat Bapak aja. Oh iya, makasih, Pak. Makasih, Pak. Setibanya di lokasi, Theo bergegas ke rumah Mei. Ketika akhirnya mereka bertatap muka, keduanya pun terlibat cekcok baku lempar salah. Mei terus menuntut menikah apapun caranya. Ayolah sayang, kamu mau aku gimana lagi sih? Kan aku udah bilang, aku pasti bakalan tanggung jawab. Dan aku bakalan bilang sama orang tua aku. Ya lo itu inisiatif dong. Gue ini lagi hamil. Kamu sabar dulu dong. Inisiatif gimana sih? Aku ini bukan orang kaya. Jadi kamu gak usah minta yang macem-macem. Harap macam-macam gimana maksud lo? Lo kalau ngomong tuh dipikir dulu. Gue ini lagi hamil gara-gara lo. Lo tuh laki-laki macam apa sih? Sayang. Jangan ragu-ragu. Gue gak mau. Jadi orang tuh jangan egois. Lo mikirin gak masa depan gue, karir gue? Lo pikirin gak? Enggak kan? Makanya jangan salah ngomong kalau bicara. Theo semakin frustasi, ia semakin tersudut oleh hardikan Mei. Theo sulit berpikir jernih, sebab setiap usahanya selalu dituntut lebih. Percuma gue ngomong tanpa solusi. Gue sekarang mau pergi. Gue ada jam praktek pagi ini. Sayang, tunggu sayang. Kamu jangan ninggalin aku kayak gitu dong. Aku ini khawatir sama kamu. Gimana kalau aku yang bawa mobil ya? Seperti biasa, Theo mengantar Mei menuju tempat kerjanya. Dalam perjalanan, terjadi lagi pertengkaran. Gue tuh benar-benar stres. Gue tuh nggak tahu mau ngomong sama siapa. Apalagi gue, Mei. Mei, jujur, gue belum bisa bikin pesta pernikahan, Mei. Gue belum ada duit, Mei. Maksud lu apa? Lu mau mundur?
Lo kan laki-laki, jangan lembek dong. Bukan itu maksud gue, Mei. Emang serba salah. Hah? Lama banget sih. Sepanjang hari, pasang surut konflik sejoli terjadi berulang kali. Puncaknya pada perjalanan menuju Karawaci. Papa mama gue lagi sakit di Medan. Kayaknya gue bakal cerita ke Ama soal kehamilan ini. Apa? Lu bakal bilang ke nenek lu, Mei? Mei, kemarin lu yang minta, Mei. Gue bakalan bilang ke orang tua lu, Mei. Kalau kayak gini caranya, Mei, nanti yang ada, gue dibilang pengecut, Mei. Emang lu udah bilang ke orang tua lu? Hah? Belum kan? Lu udah bicara belum? Iya, Mei. Emang gue belum bicara, Mei. Tapi hari ini, gue bakal bicara ke orang tua gue, Mei. Ya kapan? Kapan? Sekarang, Mei. Theo lepaskan Dali, lantas ia berniat bunuh. Kamu belum puas, Mei. Pokoknya aku mau Mei. Enggak, jangan. Theo, jangan Theo. Lepasin aku, Mei. Theo. Lajur tol nekat ia seberangi, namun berhasil dicegah oleh Mei. Theo, jangan Theo. Maafin aku Theo. Iya, Theo menceburkan diri di sungai Cisadane berhasil digagalkan, namun Theo malah tetap melawan. Lepasin gua. Jangan bunuh Theo, aku gak mau ditinggalin kamu. Maafin aku. Gua bilang lepasin gua. Theo, maafin aku Theo. Maafin aku. Ayo kita masuk ke mobil yuk. Kita masuk ke mobil ya. Ayo, jangan tinggalin aku Theo. Aku mohon. Pertengkaran mereka berlangsung dramatis hingga akhirnya terdengar permintaan maaf Mei. Amuk emosi kemudian mereda drastis. Untuk sementara kita cooling down dulu ya. Kita istirahat di hotel ya. Nanti kita bicara lagi. Oke ya Theo? Terserah. Udah, ayo. Kamu istirahat dulu ya. Tenangin diri ya. Lantas Mei menyewa sebuah kamar hotel bintang 3 bersama Theo yang lokasinya berjarak sekitar 2 km dari kediaman Theo. Oleh karena keadaan, Mei menukar jadwal prakteknya dari siang menjadi malam. Sikap Mei pun melunak kemudian, sembari Theo menenangkan pikiran. Pasca kejadian, Mei terus memikirkan tindakan Theo yang mengkhawatirkan. Mei sadar butuh bantuan, lantas orang tua Theo jadi pilihan. Halo, selamat siang Tante. Ini Mei. Halo, ini Mei ya? Iya Mei, Tante tuh sebenarnya udah lama mau bicara sama Mei. Iya Tante, Mei juga. Mei mau minta perlindungan Tante. Theo sama Mei seharian cekcok Tante. Mei nggak tahu harus berbuat apa. Theo nekat hampir membunuh Tante. Apa? Theo mau bunuh? Hah, nggak mungkin. Si Koko itu anak yang nurut ya sama orang tua. Nggak mungkin dia bunuh diri. Emangnya kamu ngapain sama Theo? Loh, kok Tante jadi ngomong gitu sih? Tante jangan asal nuduh sembarangan sebelum Tante tahu masalahnya. Mei, denger ya. Siapa yang nuduh kamu? Hah? Kamu anak kurang ajar sama orang tua ya. Aduh, kok jadi ribet gini sih? Kalau gitu, saya akan bilang sama Theo untuk tidak pulang malam ini. Dia harus selesaikan masalah. Apa? Theo nggak pulang? Maksudnya apa? Kenapa Theo nggak pulang? Hah? Halo? Mei? Suasana kembali bergejolak, emosi kembali meledak-ledak. Ndra, pokoknya lu harus datang sini, Ndra. Gua tunggu, Ndra.
Mei, lu ngapain telepon mama gue? Lu mau cerita apa-apa kan ke mama gue, Mei? Apa sih? Gue belum cerita. Gue telepon karena mau ngasih tahu tentang keadaan lo. Kenapa lo nyemprot gue kayak gini sih? Mei, masalah ngomong ke orang tua gue, itu urusan gue. Bukan urusan lu, Mei. Iya. Sana lo pulang sekarang. Jangan lupa lo kasih tahu orang tua lo. Jangan lo tunda-tunda melulu. Iya, gue juga mau pulang. Karyawan gue si Indra udah datang. Hingga akhirnya Theo pulang ke rumah, lalu berbicara terbuka dengan Sally, ibu kandungnya. Maka gemparlah seisi rumah. Hah? Kamu kenapa kok? Ada apa? Ngomong sama mama. Kenapa? Ma, gawat, Ma. Si Mei hamil, Ma. Apa? Mei hamil? Lu ya kok keterlaluan banget bikin malu keluarga lo. Gimana sih? Koko pusing, Ma. Terus Mama mau bantu Koko enggak? Dia itu minta dikawinin, Ma. Dan Koko harus nyiapin duit 300 juta, Ma. Koko pusing. Koko harus gimana lagi cari duit sebanyak itu, Ma? Oh, Mama tetap ngebantu lu untuk nikahin si Mei. Tapi sesuai dengan kemampuan kita kan? Iya kan? Sudah kok. Papa sama mama kamu pasti tetap akan membantu. Ya. Sekarang kamu tarik nafas, tenangin diri kamu. Dan gak usah terlalu banyak pikiran ya. Tenang aja, pokoknya papa sama mama akan bantu kamu ya. Makasih ya, Ma. Kalau gitu, Koko pergi dulu ya, Ma. Ya sudah, hati-hati ya kok ya. Setelah mendapat restu keluarga, Theo perlahan bisa menenangkan kegalauannya. Tidak lama kemudian, Theo pamit kembali ke penginapan. Dari penginapan, Theo mengantar Mei bekerja di sebuah rumah sakit di Jalan Raya Legok, Karawaci di Kecamatan Pagedangan. Sampai pulang kembali menjelang tengah malam. Mei, aku mau tanya sama kamu. Seandainya aku keluar nggak bawa apa-apa, apa kamu mau nikah sama aku dan nerima aku apa adanya? Iya, Theo. Aku bersedia. Aku sanggup. Bahkan kita bisa buka bengkel sendiri. Kita buka di Serpong. Aku tahu harga sewa di sana berapa. Ya udah, nanti aku bicara ya sama orang tuaku. Setelah cekcok seharian, fisik mereka mulai kelelahan. Keduanya lebih banyak membungkam. Setibanya, Theo masih gundah gulana. Sementara Mei jadi was-was mengintip. Setiap gerak-gerik Theo terus diawasi tanpa berkedip. Mei, aku mau pulang sekarang, Mei. Tolong antar aku sekarang, Mei. Tapi ini udah tengah malam, Theo. Ah, kamu ini kenapa sih? Mei, pokoknya aku mau pulang sekarang, Mei. Ayo cepat. Cepet, Mei. Mei masih trauma. Dia tak ingin Theo berbuat nekat membahayakan nyawa. Selama perjalanan menuju ruko, Mei terus mengawasi tindak tanduk Theo. Theo, itu kamu bawa apa? Plastik itu isinya apa? Theo, kok mata malah diem aja sih ditanya? Theo. Saat tibanya di rumah, Theo langsung turun masuk ke dalam rumah, tapi lupa menutup pintu mobilnya. Tak menyangka ditinggal sendiri, Mei langsung berteriak memanggil, namun Theo malah abai. Kamu mau kemana, Theo? Theo, tutup pintunya, Theo.
kemana sih dia? Teo, tunggu Teo. Teo, tunggu Teo. Tapi gimana nih? Gimana nih? Sungguh celaka, api terus berkobar seperti neraka. Mei langsung kabur menyelamatkan nyawa serta mobil kesayangannya. Warga kompleks Ruko Perumnas keluar berhamburan. Kobaran api terus membesar dengan kepulan asap bersemburan. Proses penyelamatan korban berlangsung dramatis. Petugas berjibaku melewati masa kritis, namun berakhir tragis. Tiga nyawa binasa ditemukan di lantai 3. Identitas korban terdiri dari anak berinisial LS, ibu kandungnya LT, serta ayah kandung korban ES. Kakak si LT yakni MA diperiksa lalu ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi menemukan 5 kantong plastik isi bensin di mobilnya. Ditambah keterangan saksi mata yang melihatnya melempar sesuatu ke bengkel motor Intan Jaya. Ditambah lagi video footage kamera CCTV. Tampak terekam jelas di video ketika MA panik lalu memindahkan mobil dari depan ruko Teo. Polisi menjerat tersangka telah melakukan tindak pidana berencana serta telah sengaja menyulut kebakaran sehingga mengakibatkan matinya korban. Selepas persalinan, MA menjalani persidangan sambil menggendong bayi baru berusia beberapa bulan. Terdakwa didampingi pula oleh Komisi Perlindungan Anak serta Perempuan. Hubungannya dengan keluarga baik, hanya pada saat hari Jumat itu pada saat kejadian hari Jumat saya sama ada sedikit cekcok masalah pernikahan, tapi terakhir itu kita ya nggak ada masalah sama sekali, semuanya ada masalah antara saudara dan keluarga. Tapi saya melihat ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga pacar saya, karena pada saat itu pacar saya itu bolak-balik bicara sama orang tuanya, atau mungkin ada konflik, saya tidak tahu.